Baiklah, anak-anak Ustadz sekalian dan sahabat biru, kali ini kita sudah bersama dengan narasumber kita yang akan berbicara tentang prospek setiap mata pelajaran yang diajarkan di SMP IPA Jabal Nur. Yang pertama, narasumber kita itu adalah Ustadz Faisal Mudazaluhu. Apa kabar Ustadz? Alhamdulillah, Ustadz. Alhamdulillah, sehat ya Ustadz ya? Sehat. Yang kedua ada Ustadz Al-Hadi Fauzan Marsik. Halo. Ya, apa kabar Ustadz? Alhamdulillah sehat, Ustadz. Sehat. Nah, sebelum kita berbincang-bincang dengan kedua narasumber kita pada hari ini, saya ingin menjelaskan terlebih dahulu ya makna dari prospek itu apa. Nah, menurut KBBI atau Kamus Besar Bahasa Indonesia, prospek itu artinya kemungkinan atau harapan. Nah, jadi yang mau kita bicarakan pada kali ini adalah kemungkinan atau harapan yang akan didapatkan bagi kamu semua yang mempelajari di setiap pelajaran. Misalnya, kalau kamu belajar bahasa Inggris atau mahir dalam pelajaran bahasa Inggris, apa ya harapan yang bisa didapatkan di masa depan nanti? Kamu kira-kira kerjanya bakal jadi apa kalau jago berbahasa Inggris? Nah, mau pelajaran itu nanti akan kita bahas satu-satu. Oke, untuk pertanyaan yang pertama nih, saya mau tanya sama Ustadz Faisal. Ustadz, jadi di SMP Jabal Nur ini kan kita ada belajar bahasa Inggris sama bahasa Indonesia ya, Ustadz ya? Kira-kira Ustadz, apa sih yang bisa didapatkan atau prospeknya di masa depan nanti bagi siswa-siswi SMP Jabal Nur itu apa ketika mereka belajar bahasa Inggris dan bahasa Indonesia? Mereka bisa jadi apa aja, Ustaz? Gitu. Dari bahasa Inggris dulu ya, ya. Karena bahasa Indonesia sebenarnya Ustaz lebih cocok ya. Bahasa Inggris, Ustaz. Jadi kalau misalnya kita nih memiliki kemampuan untuk berbahasa Inggris, ditambah lagi sekarang itu kan bahasa Inggris merupakan bahasa nomor 1 ya, Ustaz ya. Di mana-mana orang mau ke luar negeri, mau dia nggak harus ke Inggris, tapi orang untuk bahasa yang dipahami di dunia ini pasti bahasa Inggris. Nah, ketika kalian bisa berbahasa Inggris, itu akan lebih mudah. Akan lebih mudah ketika kalian mau ke luar negeri atau mau mencari kerja di luar negeri. Sehingga banyak tuh yang ini syarat-syarat mencari kerja, pandai berbahasa Inggris, biasanya seperti itu. Nah, itu akan lebih mudah kalau memang kalian mampu berbahasa Inggris dengan baik. Nah, apalagi kalau seandainya masuk ke kuliah yang memang khusus untuk mempelajari bahasa Inggris ini sendiri. Karena bahasa Inggris ini ada yang bilang susah, ada yang bilang gampang. Tapi kalau kita memang mau, insya Allah pasti bisa. Untuk bahasa Indonesia dan bahasa Inggris, yang jelas kalau untuk bahasa Inggris bisa jadi penerjemah. Jadi kan banyak tuh, seperti pemandu lah bisa dibilang, pemandu wisata. Lalu untuk bahasa Indonesia ini, tentunya ketika kita baik dalam belajar bahasa Indonesia, baik bertutur kata, pasti akan membuka wawasan ide, bisa jadi penulis misalkan, pembuat naskah cerita, itu bisa dari jurusan bahasa Indonesia seperti itu. Dan tentunya mengapa kita belajar di sekolah itu ada 10 mapel? Kenapa? Karena itu dasar penting untuk kita tahu. Nggak harus belajar bahasa Inggris aja, bahasa Indonesia yang nggak tahu. Nggak harus kita matematikanya aja kita pelajari, bahasa Inggrisnya nggak tahu. Intinya dasar itu penting gitu. Kenapa kita harus belajar di semua mapel yang ada di sekolah kita gitu. Oke, itu ya penjelasan dari Ustaz Faisal dan Ustadz Al-Hadi mengenai kira-kira bahasa Inggris, bahasa Indonesia kalau kamu kuasai, apa yang bisa kamu dapatkan di masa depan nanti. Nah, menurut Ustaz Faisal tadi itu kalau kamu jago bahasa Inggris, kamu bisa berkesempatan untuk kerja bahkan kuliah ke luar negeri ya, Ustaz ya. Lebih mudah. Nah, lebih mudah karena bahasa internasional itu bahasa Inggris, jadi kamu lebih mudah untuk berkomunikasi. Apalagi ini kan, saya tambahin kalau ada yang cewek-cewek yang punya cita-cita menjadi pramugari, Iya betul. Pramugara yang kerjaannya itu ke luar negeri, itu pasti menjadi modal nomor 1 mampu berbahasa asing khususnya bahasa Inggris. Dan jangan lupa tutur kata bahasa Indonesianya perlu karena nggak sembarang. Itulah pentingnya bahasa Indonesia juga di situ. Mungkin terkait mana bahasa yang sopan, mana yang tidak sopan. Ya, jadi nggak sembarangan pramugari itu berbahasa dia. Ada aturan berbahasanya di situ. Benar.
Nah itu ya menurut penjelasan kedua narasumber kita. Nah sekarang kita lanjut nih ke pelajaran IPA sama IPS. Kalau gitu IPS dulu nih, karena mungkin IPA-nya nanti akan lebih paham di Ustadz Alnya ya. Kalau IPS nih Ustadz Faisal, kira-kira orang yang jago pelajaran IPS kayak Ustadz Ivan kemarin menang baru juara ya saya ya. Juara satu Sains, Olimpiade. Olimpiade. Kira-kira kalau orang jago di IPS nih kira-kira kedepannya bisa jadi apa ya? IPS itu kan banyak cabangnya ya Ustaz, ya. Iya. Jadi kita pilah-pilah dulu. Yang pertama itu ada sejarah, ya. Ada ekonomi, ada geografi, dan satu lagi kalau nggak salah sosiologi. Iya. Ya, jadi kita dari sejarah dulu Ustaz. Untuk orang-orang yang menyenangi sejarah, ada nama pekerjaannya sejarawan. Ya biasanya juga budayawan, sama kalian punya keinginan, saya suka sejarah nih, kira-kira jadi apa ya? Ada namanya sejarawan. Bisa kerja kalau di Indonesia itu ada namanya arsip nasional. Nah, bekerja di bidang kearsipan nasional. Nah, jadi di situ. Itu kalau yang bagian sejarah. Nah, kalau yang ekonomi, nah ini mirip-mirip MM nih, tapi lebih ke hitung-hitungan. Itu bisa kerja di bank, tapi ya kalau bisa banknya yang syariah ya. Nah, ini karena kan kita juga orang Islam harus menjauhi riba. Ya. Jadi ya kalau bisa banknya yang syariah. Bisa juga berdagang kan? Nah ya kan, ini kan ya, berdagang. Trik-trik bagaimana penjualan, bagaimana menghitung rugi, bagaimana menghitung untungnya. Nah itu di ekonomi. Kemudian geografi. Nah, geografi mempelajari tentang bagaimana struktur alam ya saja, tanah, bagaimana geografisnya, gejala-gejala alam, dan kalau kalian menyenangi pelajaran itu, kalian nanti bisa kuliah yang benar masuk ke BMKG, Badan Meteorologi Klimatologi. Jadi mengenai iklim ya, mengenai iklim, letak geografis. Nah di situ yang fokusnya di pelajaran geografi ini. Yang terakhir adalah sosiologi. Mirip-mirip PPKN kayaknya ya, sedikit agak mirip seperti itu ya. Bagaimana cara berinteraksi? Berinteraksi. Nah, sosial tadi ya, berinteraksi. Jadi IPS ini kalau nanti di kuliah nggak ada jurusan IPS. Nah, ya. Jadi kalau kalian nanti kira-kira di SMA bahkan di SMA aja IPS itu sudah tidak ada, sudah dibagi. Ada yang ekonomi, ada yang sosiologi, tadi itu pelajarannya masing-masing. Jadi kalau IPS kemungkinan kalian akan mempelajari itu khusus, tidak dalam satu pelajaran IPS, tapi khusus ekonomi mata pelajarannya. Kemudian kalau misalnya sosiologi dan yang lain itu tadi udah dipecah gitu ya. Udah dipecah. Apalagi kalau di kuliah. Kalau di SMA tadi walaupun dipecah tapi dipelajari semua. Nah, kalau misalnya di kuliah dia lebih spesifik. Kalau misalnya kalian mengambil jurusan ekonomi, udah nanti belajarnya ekonomi aja itu terus, nggak mungkin kalian akan belajar geografi, itu beda lagi walaupun semuanya masuk di IPS. Itu dari penjelasan dari Ustaz Faisal mengenai prospek kerja dari orang yang menguasai atau unggul di bidang IPS ya Pak ya. Selanjutnya nih ke Ustaz A. Nah, karena beliau ini jurusan IPA dan kebetulan juga mengampu salah satu pelajaran cabang dari IPA, karena IPA ini juga sama seperti IPS tadi ya Ustaz ya, ada beberapa cabang. Nah, kira-kira ini Ustaz Al nih, kira-kira kalau orang yang unggul di pelajaran IPA, kira-kira prospek kerjanya di masa depan tuh bisa jadi apa aja Ustaz? Ini lumayan berprestasi juga. Masya Allah. Jadi IPA ini singkatan dari ilmu pengetahuan alam ya. Yang berkaitan dengan alam bisa dibilang. Untuk yang SD, SMP pasti tentunya tahunya cuma IPA. Namun ketika nanti di SMA dan di perguruan tinggi, IPA itu dibagi-bagi lagi cabang ilmu pengetahuannya. Jadi IPA ini dia terbagi ke dalam 4. Ada biologi, ada kimia, ada fisika, dan ilmu antariksa. Mengenai astronomi lah bisa dibilang, luar angkasa, mengenai bumi gitulah. Nah, jadi cabangnya ini banyak gitu. Jadi kalau di SD, di SMP ini masih dasarnya lah bisa dibilang, belum dipecah. Sehingga kita itu tadi dasar itu perlu. Cuman kalau memang ada potensi kita di satu bidang, itu harus difokuskan di situ. Itulah nanti di jurusan SMA dan perkuliahan kalau mau. Kalau untuk prospek ke depan dari IPA ini banyak, sangat banyak. IPA ini tak lepas dengan matematika juga sebenarnya. Hitung-hitungan. Ada hitung-hitungannya juga. Jadi kalau untuk biologi itu mengenai makhluk hidupnya, tentang
kita selaku makhluk hidup manusia kan, tentang hewan, tumbuhan itu di biologinya. Bisa nanti di mana ya? Di prospeknya di pertanian pun bisa dia. Iya. Pertanian bisa, di kedokteran bisa, kedokteran, laboratorium bisa. Iya. Jadi yang 4 cabang ini semuanya bisa sebenarnya. Masuk ya ke situ ya. Masuk ada kaitannya. Kalau di kimia tentunya farmasi. Kalau memang mau jadi buat obat, apoteker, ngeracik obat, ini di farmasi kimia nih. Kimia. Mungkin Di biologinya pun juga. Terkait virus corona yang sekarang lagi melanda, mungkin bisa juga ya tadi Iya. mungkin mencari vaksin. gitu Iya, ya, benar. Jadi prospek dari IPA ini banyak. Untuk fisikanya bisa ke aplikasi bisa dibilang ke masyarakat lah, lebih ke masyarakat seperti teknik itu di fisika. Kimianya pun ada juga gitu, teknik. Dan sekolahnya pun IPA ini udah ada kejuruannya. Seperti teknik mesin, terus apalagi ya, pertanian itu sangkut pautnya ke IPA juga sebenarnya gitu. Dan kalau mau kerja di BMKG pun bisa. Sama halnya kayak IPS tadi kan. Nah itu dia, jadi guru lebih bisa lagi lah. Dosen apalagi ya. Jadi itulah dia untuk sementara saya jelaskan. Kalau Ustaznya jurusan apa tuh? Saya fisika. Di dinas kesehatan juga bisa ya? Iya, bisa, sangat bisa. Kalau yang udah PNS kayak Ustadz Faisal nanti bisa kerja di dinas kesehatan bagi yang unggul nih di pelajaran IPA. Jadi kalau untuk IPA sebenarnya prospek kerjanya itu lebih banyak, Ustaz. Iya, lebih luas. Karena mencakup dengan alam ya kan. Untuk lingkungan hidup pun lagi tuh, itu ada orang IPA-nya di situ. Iya benar. Bukan orang IPS-nya aja di situ, orang IPA-nya pun ada juga di situ. Oke, itu tadi penjelasan dari Ustadz Ahadi bagi kamu nih yang unggul di pelajaran IPA. Jadi udah tahu ya kalau kamu unggul di pelajaran IPA, kedepannya kamu bisa jadi apa aja yang dijelaskan oleh Ustadz Al tadi. Nah lanjut nih, ini bidangnya Ustadz Faisal nih. Masya Allah. Ya, SBK dan prakarya ya. Mungkin kamu di rumah berpikir, SBK nih prakarya ini belajarnya main-main aja. Enggak ya, Ustadz ya? Enggak, Ustadz. Justru di situ ada proses pembelajaran yang kita langsung terjun praktiknya gitu ya, Ustadz. Lebih banyak di praktek. Nah, kira-kira nih sebagai guru yang memang mengampuh bidang SBK dan prakarya, kira-kira anak-anak kalau unggul di SBK dan prakarya bisa jadi apa aja itu, Ustadz? SBK dan prakarya itu tadi. Iya. Banyak orang mengira SBK dan prakarya sama-sama seni nih Ustaz. Padahal kalau misalnya kalian bisa cek di buku kalian sendiri, itu prakarya sangat jauh sekali dengan SBK sebenarnya. Hanya saja kenapa dimasukkan orang berpikirnya seni, karena mungkin ada kata-kata karya di situ. Nah, sementara yang namanya seni itu sudah pasti menghasilkan karya, itu tadi yang menghasilkan karya. Kita dari prakarya dulu kan, karena SBK agak panjang mungkin nanti. Prakarya sendiri di awal itu ada pemanfaatan bahan-bahan yang sudah tidak terpakai. Kalau di kelas 7 itu ada bahan-bahan kertas, bahan-bahan lunak misalnya. Itu kita bisa jadi wirausaha kan? Bagaimana membuat dari yang barang-barang yang tidak terpakai bisa jadi terpakai, seperti pot bunga dari bahan koran misalnya, bisa. Kemudian di bab keduanya itu ada teknologi. Nah, teknologi ini agak mirip-mirip ke IPA sebenarnya. Ya, mirip-mirip ke IPA, bagaimana kita menciptakan teknologi. Sementara di teknologi itu kan ada nggak hanya listrik ya, orang kan berpikirnya teknologi tidak hanya listrik, ada teknologi mengenai gerak. Misalnya kayak bikin kincir angin, itu nggak ada hubungannya dengan listrik bahkan. Bagaimana membuat alat yang mempermudah kehidupan manusia lah. Nah, kemudian di pelajaran berikutnya di prakarya malah pengolahan bahan seperti tanaman, pembibitannya seperti itu. Jadi sangat jauh berbeda sebenarnya SBK dengan prakarya. Bahkan kalau bisa dibilang dekatnya kemana prakarya itu ke IPA sebenarnya. Nah, jadi sebetulnya gitu. Nah, kita bahas ke SBK ya. Kalau prakarya kan tadi pertama ada seni lukis, seni musik, seni tari, dan yang terakhir ada seni yang namanya seni perang. Berhubung saya ahlinya di lukis, jadi saya ingin bagi anak-anak yang memang mungkin punya hobi di lukis, lebih ke visual. Ya, bagaimana kalian menghasilkan karya-karya yang bisa dilihat orang. Kalau musik kan bisa didengar. Kalau yang tari, audio visual bisa didengar, juga bisa sama juga dengan seni peran. Kalau kalian jago melukis, kalian bisa jadi yang pertama desainer.
Ada juga namanya desain interior. desainer. Bagaimana kalian mengatur dalam ruangan? Kalianlah yang mengatur cantiknya ruangan tamu kayak mana, cantiknya ruang kamar tidur, dapur, pokoknya mengenai rumah lah. Bisa juga nanti kalau memang sudah sukses, misalnya kita bisa sampai ke tahap desainer hotel misalnya kan. Nah itu interior. Kalau yang eksterior di bagian luarnya. Nah, misalnya kayak mendesain taman kota, ada kolam renang saat yang ada tubuhnya gitu kan di tengah-tengah kota juga. Kolam renang nggak di tengah kota ya. Iya. Jadi bisa jadi desainer. Nah ada juga yang namanya arsitektur. Perpaduan matematika. Arsitek. Bagaimana kita membangun sebuah bangunan tapi punya gaya sendiri, punya seninya. Punya seni ya. Bayangin kalau misalnya ada rumah yang dibangun tanpa ada seninya tuh. Jadi kota ada pintu udah selesai. Iya. Kan nggak menarik dan bahkan cenderung lebih murah pasti. Iya, Gitu. pastinya. Nah, di seni ini yang mahal idenya. Jangan menganggap remeh yang namanya seni ini. Jangan ada seni kan. Apalagi seni rupa ya di bidang saya kan. Itu tadi yang seni rupa ya Ustaz, banyak ya Ustaz. Desainer, desain interior, eksterior, desain fashion, dan arsitektur. Dan kalian kalau memang ingin kuliahnya itu ada kalau di Medan ada di Unimed, Universitas Negeri Medan. Itu di Fakultas Seni dan Bahasa. Di situ banyak ada seni musiknya juga, ada seni tarinya juga di situ. Nah, kalau seni musik ya seperti yang kita tahu jadi musisi ya Zat. Iya. Jadi komposer, pengarang lagu. Iya. Kan? Nah, kalau seni tari ya tahu sendiri lah, penari profesional, dancer. Tari-tari daerah. Nah, di Unimed itu paling maju sebenarnya tari-tarian daerahnya. Bukan tari-tarian yang seksi-seksi kan. Iya, benar. Kalau seni peran kalian bisa, kalau di Medan mungkin masih belum ada Sad ya kalau untuk kuliah ya Sad. Bisa ke Jawa, lupa saya jurusannya apa, pokoknya mengenai acting, bagaimana kalian bisa jadi sutradara, bagaimana kalian jadi produser atau jadi aktornya sendiri langsung. Ya, yang berkaitan dengan seni peran. Oke, itu tadi penjelasan dari Ustaz Faisal mengenai kamu-kamu nih, anak-anak Ustaz yang unggul di bidang SBK dan prakarya. Dan ternyata untuk seni itu, kalau memang sukses nanti ternyata bisa jadi sesuatu yang sangat mahal dan berharga ya Ustaz ya? Oh, sangat. Ya, jadi kalau kamu unggul di SBK dan prakarya, jangan kecil hati, ya kan Ustaz ya? Kemudian selanjutnya nih ke Ustadz Al-Hadi mengenai pelajaran PPKN nih Ustadz. Atau sekarang PKN ya namanya. PKN. Ada P-nya cuma satu. Iya, kalau zaman Ustadz dulu namanya PPKN. Nah, kalau PKN nih Ustadz, kira-kira kedepannya mereka yang unggul di pelajaran ini kedepannya bisa jadi apa itu Ustadz? Bisa sukses nggak ya? Iya, bisa sukses nggak Ustadz? Iya, kalau untuk kesuksesan itu berawal dari diri kita, kemauan kita sebenarnya. Semua mapel itu bisa buat orang tuh sukses kalau ditekuni, dipelajari. Kalau untuk PKN, tentunya orang-orang yang fokus di bidang PKN ini kedepannya bisa jadi pengacara. Pengacara seperti Hotmat Paris. Jadi kuliahnya jurusan hukum ya? Iya, hukum. Kuliahnya jurusan hukum. Kalaupun mau jadi politikus nih di PKN, Ya. bisa juga Berpolitik. anggota DPR tuh kan banyak tuh. Pembicara. Jadi guru PKN, iya pasti bisa. Jadi semua sebenarnya bisa jadi guru. Iya, semua mapel bisa jadi guru. Dan dosen. Jadi dosen. Mungkin itu aja alasan. PKN lebih Sedikit, berkaitan dengan politik lah. negara. Membuat partai misalkan ya. Nah, ini di PKN ini kan dibahas undang-undang juga. Tahu lah bagaimana cara buat partai. Mau nyalonkan jadi camat lah misalnya. Camat dulu, baru. Oke, itu penjelasan dari Ustaz Al-Hadi tadi. Bagi kamu yang unggul di pelajaran PKN, kamu bisa dapat pekerjaan di masa depan yang berkaitan dengan politik ya saya. Bisa jadi pengacara, advokat, kerja di partai dan lain sebagainya gitu ya. Oke, Ustaz ya. Oke, lanjut nih kita ke pelajaran matematika dan bahasa Arab. Ini langsung sekali 2 pelajaran ya, Ustaz. Oke. Matematika ini Penting. saya pernah baca artikel di mana gitu. Semuanya apa yang ada di dunia ini ada matematikanya, ada itu. Iya. Jadi bahkan bagaimana kita membuat meja ini aja pun sebenarnya ada matematikanya juga. Jadi kalau untuk prospek, maksudnya untuk ke depan mungkin ya. Kalau matematika mungkin bayangan kita ya udah pasti jadi guru lah ya kan. Guru matematika, dosen matematika.
kuliah di perpajakan, bagian pajak, Pajak. nah, bagian pajak itu agak mirip-mirip dengan ekonomi tadi. Ekonomi Seperti tadi, yang ya. saya bilang tadi, Zat, agak mirip-mirip dengan ekonomi. Pengusaha, Pengusaha. ya, pengusaha atau wira swasta atau pedagang lah ya, Iya. seperti itu. Kalau jadi statistika katanya tadi. Badan statistik. Badan ya. Ahli statistika bisa dibilang. Hitungan persentase kayaknya ya. Iya. Jadi memang itu tadi bilang survei ya kan. Matematika itu penting. Hampir setiap mapel itu ada matematikanya. Iya. Ya setidaknya walaupun kita tidak paham mengenai pendalamannya, yang dasarnya kita tahu Minimal gitu. dasar. Apalagi kalau memang niat kita mau jadi pengusaha, ya harus tahu dasar-dasarnya matematika. Jangan sampai kita rugi gitu. Iya. Jualan rugi gitu ya. Iya kan, Harus tahu. bagus nggak usah jualan kan Iya. gitu. Nah, makanya penting juga ilmu matematika ini gitu.